Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jendara Mahensa Ayu, siswa SMA Negeri 1 Pangandaran, tepatnya kelas 10-3. Pada video kali ini adalah pengunduhan tugas sejarah saya tentang Kerajaan Banten. Simak video ini dengan baik ya. Kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten, Jawa Barat. Kerajaan Banten berada di ujung barat Pulau Jawa yang berbatasan dengan wilayah Kesultanan Cirebon. Kerajaan Banten adalah kerajaan yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal yaitu Sunan Gunung Jati. Sistem pemerintahan Kerajaan Banten adalah monarki absolut, di mana Sultan memegang kekuasaan tertinggi. Raja pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin pada 1552 sampai 1570 Masehi. Selama 18 tahun pemerintahannya, Banten berhasil menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah, dan Banten berkembang menjadi bandar perdagangan dan penyebaran Islam. Lalu dilanjutkan oleh Sultan Maulana Yusuf pada 1570 sampai 1580 Masehi. Pada 1579 Masehi, Banten menaklukkan Pakuan Pajajaran dan membuat Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Dilanjutkan oleh Sultan Maulana Muhammad pada 1580 sampai 1596 Masehi. Saat diangkat menjadi raja, usianya baru 9 tahun. Oleh karena itu, sementara waktu roda pemerintahan dijalankan pamannya. Setelah dewasa, semasa pemerintahannya, Banten menyerang Palembang yang dijadikan batu loncatan untuk menguasai Selat Malaka. Namun gagal. Maulana Muhammad wafat dalam pertempuran 1596 Masehi. Lalu diangkatlah Sultan Ageng Tirtayasa atau Abdul Fattah pada 1651 sampai 1683 Masehi. Pada masa ini, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk Kerajaan Banten, yaitu yang pertama, memajukan wilayah perdagangan Banten ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. Yang ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Yang keempat, melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Kardel. Yang kelima, membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Tetapi VOC melakukan adu domba antara Sultan Ageng dengan putranya, Sultan Haji, pada 1683. Sultan Ageng ditangkap sehingga menyerahkan kekuasaan kepada putranya, sehingga diangkatlah Sultan Abu Nasar Abdul Qahar atau Sultan Haji. Penangkapan Sultan Ageng menjadi tanda berkibarnya VOC di Banten. Pengangkatan Sultan Haji disertai beberapa syarat yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Sejak saat itu, Banten tak memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat semakin berat. Dalam sistem perekonomian, Kerajaan Banten terletak di wilayah strategis, yaitu berada pada dekat Selat Sunda. Hal ini mendorong kehidupan ekonomi menjadi lebih maju, khususnya di bidang perdagangan. Pada penghujung abad ke-16 Masehi, Banten menjadi wilayah pengekspor beras yang cukup besar. Beras tersebut datang dari wilayah Makassar serta Palembang. Pada kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin, lada merupakan komoditas utama Kerajaan Banten yang menjadi primadona dalam dunia perdagangan internasional. Selain lada dan beras, daerah pedalaman Banten mengembangkan produksi pertanian dan tebu. Berdasarkan dokumentasi VOC bahwa cengkeh menjadi komoditas ekspor terbesar yang jumlahnya mencapai 300.000 pon pada 1636 Masehi. Namun cengkeh bukan hasil dari wilayah Banten, melainkan didatangkan dari Maluku oleh para pedagang Banten untuk diekspor keluar Nusantara. Akibat kerjasama Sultan Haji, VOC diperbolehkan untuk memonopoli perdagangan lada di Banten, dan pedagang lain diusir sejak saat itu. Banten mengalami kemunduran hingga akhirnya dihapus eksistensinya pada awal abad ke-19. Keadaan sistem sosial budaya Kerajaan Banten saat Maulana Hasanuddin memerintah, kehidupan sosial masyarakat Banten pun secara berangsur-angsur berubah. Pengaruh Islam semakin kuat menyebar di masyarakat.
Namun, ada beberapa masyarakat menolak dan memilih mempertahankan tradisi serta kepercayaan lamanya, sehingga mereka menyingkir ke pedalaman yang kita kenal sebagai suku Baduy yang menganut kepercayaan Sunda wiwitan. Selain pengaruh agama, masyarakat Banten dipengaruhi oleh perekonomian. Hingga masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kehidupan sosial cukup damai. Hingga adanya campur tangan Belanda dalam berbagai urusan kerajaan memicu banyaknya pemberontakan rakyat Banten. Banyaknya pedagang asing juga menghasilkan pertukaran budaya. Para pedagang bersikap toleran sehingga dapat hidup berdampingan serta menghargai kekhasan budaya masing-masing. Ada bukti peninggalan kerajaan Banten, yaitu Benteng Spelwich. Benteng Spelwich merupakan benteng yang didirikan pada masa pimpinan Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji. Kita bisa mengunjungi Benteng Spelwich di Kampung Pamarican, Banten. Peninggalan kerajaan Banten berikutnya adalah Danau Tasikardi. Danau buatan ini diperkirakan dibuat pada pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Danau Tasikardi memiliki luas kira-kira 6,5 hektar dan dilapisi dengan keramik dan batu bata. Lokasinya berada di Jalan Banten Lama, Pegadingan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Lalu ada Keraton Kaibon. Keraton Kaibon adalah peninggalan kerajaan Banten yang dibangun pada 1815. Keraton ini merupakan bekas kediaman Sultan Syafiuddin, Sultan Banten yang memerintah pada 1809 sampai 1815. Pada 1832, keraton yang berlokasi di Kasunyatan Kasemen Serang, Banten ini dibongkar oleh pemerintah Hindia Belanda. Bangunannya menyisakan fondasi, gapura, dan tembok-tembok. Terdapat Keraton Surosowan berdiri sekitar abad ke-17. Keraton Surosowan diperkirakan didirikannya pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton yang berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Serang, Banten ini mengalami penghancuran beberapa kali. Saat ini, revitalisasi kawasan Keraton Kesultanan Banten telah memasuki tahap selanjutnya, yakni tahap pengembangan pariwisata dari yang sebelumnya tahap penataan kawasan. Lalu terdapat Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk diperkirakan dibuat pada pertengahan abad ke-17. Meriam ini memiliki panjang 341 cm, diameter belakang 66 cm, diameter mulut 60 cm, dan bagian dalam 32 cm. Meriam Amuk terdapat di Benteng Spelwich. Dalam sejarahnya, meriam ini memiliki daya tembakan yang jauh dan ledakan yang besar. Terdapat Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keunikan masjid ini adalah bangunannya merupakan akulturasi tiga budaya, Cina, Arab, dan Eropa. Di kawasan masjid terdapat makam Sultan dan keluarga Sultan, tepatnya berada di serambi masjid. Saat ini, Masjid Agung Banten digunakan sebagai wisata religi untuk memperingati hari-hari besar seperti peringatan Maulid Nabi. Nah, itu semua adalah tentang kerajaan Banten, teman-teman semua. Jadi tahu kan letak geografisnya, sistem pemerintahannya, sistem perekonomian, sosial budaya, dan bukti peninggalannya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.